Saudara-saudara, jumpa lagi saatnya menabur. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami merayakan Paskah kedua. Dan kami bergembira karena kebangkitan-Mu membuat kami melihat kehidupan baru. Pelengkapi terus kami dengan firman-Mu, sehingga kami terus ada di dalam kehendak-Mu. Amin. Kebangkitan Yesus adalah jaminan kebangkitan kita. 1 Korintus 15 ayat 12-34. Saudara, perdebatan seputar kebangkitan bukan hal yang baru. Di masa Yesus kita tahu betapa kuatnya dua kelompok besar, Saduki dan Farisi, saling mempertentangkan tentang konsep kebangkitan. Hal itu terjadi karena orang Saduki, mereka hanya menerima Taurat, Pentateuk atau 5 buku pertama dalam Alkitab sebagai kitab suci dan tidak menganggap tulisan nubuat atau literatur hikmat sebagai kitab suci. Taurat tidak menyebutkan kemungkinan kehidupan setelah kematian. Semua ganjaran atau hukuman Tuhan ada di dalam kehidupan ini, termasuk kehidupan di bumi ini, keturunan kita, bukan di sorga atau neraka. Sementara orang-orang Farisi menerima seluruh tanak modern perjanjian lama, sama seperti yang kita pahami, sebagai kitab suci. Dan beberapa tulisannya memang menyebutkan kebangkitan orang benar di masa depan. Dalam kitab Daniel bahkan melangkah lebih jauh dengan meramalkan kebangkitan di masa depan semua orang mati, baik yang benar maupun yang jahat, untuk penghakiman dan penghargaan atau hukuman. Dua cara pandang ini mempengaruhi cara pandang Israel, dan kemungkinan besar orang Yahudi datang ke Korintus dengan konsep Taurat yang bungkam terhadap kebangkitan, sehingga mereka begitu cepat menyatu dengan pandangan filsafat Romawi Yunani yang tidak percaya bahwa manusia yang sudah mati bisa dibangkitkan. Serangan terhadap kekristenan di Korintus cukup kuat. Sayangnya orang-orang Kristen di Korintus begitu toleransi menerima apa yang diajarkan dan yang menyesatkan itu. Bisa jadi mereka menganggap ini kan urusan kematian. Ini sesuatu yang tidak penting bagi kekristenan. Reaksi dari Paulus sebaliknya. Kekristenan yang meremehkan kebangkitan sedang mengalami persoalan pada dua hal. Pertama, meremehkan kuasa dari kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus bukan hanya satu peristiwa personal untuk pengampunan dosa. Peristiwa kebangkitan Yesus sekaligus menjadi sebuah proses yang kelak akan dialami oleh semua umat manusia, di mana semua umat manusia dihakimi dan orang yang percaya akan mengalami sebuah proses kehidupan baru, di mana orang percaya akan mengenakan tubuh baru sebagai kesempurnaan dari ciptaan baru. Meremehkan kebangkitan berarti kita terjebak pada suatu sikap hidup kekinian, sehingga kita hanya akan menyenangkan diri sendiri, mengenyangkan tubuh materi. Dan itu berarti tidak ada yang namanya surga, tidak ada yang namanya harapan masa depan. Dengan persoalan teologis yang dihadapi oleh jemaat Korintus, Paulus tidak saja menjelaskan rangkaian historis kebangkitan Kristus sebagai sebuah peristiwa dalam ruang dan waktu yang nyata. Paulus dengan tegas membangun argumennya. Jika tidak ada kebangkitan, maka dunia ini berada di bawah kuasa maut. Jika tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus pun tidak dibangkitkan. Jika tidak ada yang namanya bangkit dari kematian, maka Kristus pun tidak dibangkitkan. Namun kenyataannya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Di antara semua nama dan wajah orang yang telah meninggal, hanya Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari kematian. Dalam konsep inilah Kristus menjadi semacam benih kehidupan kekal. Tetapi ketika mereka mengklaim bahwa tidak ada kebangkitan, mereka menyangkal kebangkitan Kristus itu sendiri. Paulus membantu mereka untuk berpikir tentang apa isi dunia ini dan apa yang akan terjadi pada dunia jika Kristus tidak dibangkitkan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka tidak akan pernah ada yang namanya dunia yang penuh dengan berbagai hal baru. Sebab dunia yang kita jalani adalah dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang penuh dengan berbagai tantangan.
Dan kekuatan kebangkitan itu menumbuhkan harapan baru bagi kita. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka dunia hanyalah bicara tentang kematian. Dunia hanya penuh dengan kuburan-kuburan dan orang-orang sekarat. Dunia hanya penuh dengan orang-orang jahat dan roh-roh jahat. Dalam dunia seperti ini tidak ada aktivitas yang menyenangkan. Semua kemudian mati tanpa harapan. Tidak ada tujuan. Hidup hanya dijalani untuk sekedar hidup. Jika tidak ada kebangkitan, maka kekristenan menjadi kelompok pembohong, karena menjadikan kebangkitan Yesus itu sebagai kekuatan. Saudara, perhatikan teks kita dengan penekanan juga pada kebangkitan orang percaya. Maka yang dimaksud Paulus adalah mengungkapkan bagi kita makna Paskah yang kita rayakan saat ini. Pertama, Paskah kebangkitan Kristus menunjukkan bagi kita bahwa betapa lemahnya kematian itu. Dunia orang mati hanya mengurung Yesus selama 3 hari. Selanjutnya kebangkitan Yesus membuat batu terguling, kubur kosong, dan kehidupan baru ditemukan kembali. Tantangan manusia kekinian adalah terasa takut akan kematian. Hal ini menjadi wajar dan sering disebarluaskan karena semua manusia berada di bawah kejatuhan Adam. Adam adalah nenek moyang umat manusia. Dia menyerah pada godaan iblis dan tidak menaati perintah dari Tuhan. Karena ketidaktaatannya dosa datang ke dunia, dan akibat dosa adalah kematian bagi semua orang. Kita temukan banyak kali kematian bersahabat dengan air mata, ratapan dan berbagai penyesalan tak berujung. Kematian dianggap sebagai air dari segala sesuatu dan satu bentuk keterpisahan yang menyakitkan. Namun lihatlah dalam ayat 21b, kebangkitan orang mati datang juga melalui seorang manusia, Yesus Kristus. Ketika kematian datang melalui Adam, kebangkitan orang mati datang melalui Yesus Kristus. Karena seperti di dalam Adam semua orang mati, demikian pula di dalam Kristus semua orang akan dihidupkan kembali. Allah membangkitkan Yesus Kristus dari kematian dan menjadikannya buah sulung dari kehidupan kekal, suatu tanda kebangkitan orang percaya yang akan datang. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak binasa, ia akan memperoleh hidup kekal. Kristus yang bangkit memiliki kuasa yang memberi hidup. Dalam Yohanes 11 ayat 25, Kristus menyatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup meskipun dia sudah mati. Siapa yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Baca juga ayat 22. Karena sama seperti Adam dalam semua yang mati, demikian juga dalam Kristus semua akan menjadi hidup. Dengan kata lain, belajar dari proses kebangkitan Yesus, kita makin mengerti bahwa orang percaya mengalami proses dilahirkan, hidup, mati, dan hidup kembali. Paskah memberi jaminan akan kehidupan baru dan menjawab semua misteri yang tersembunyi dalam Taurat, menjawab logika filsafat Yunani. Dengan kebenaran ini, maka tidak ada alasan bagi orang Kristen hanya memikirkan keegoisan dirinya. Tugas orang percaya ialah membawa kehidupan Kristus, kebangkitan Kristus bagi orang lain, dimanapun ia berada. Mengapa tentang kehidupan Kristus? Sebab kehidupan Kristus memastikan harapan bagi kehidupan manusia yang diperhadapkan dengan berbagai persoalan dan penderitaan. Kedua, Kristus yang bangkit memiliki kuasa untuk memulihkan kerajaan Allah. Lihatlah dalam ayat 24, kemudian air itu akan datang ketika dia menyerahkan kerajaan itu kepada Allah Bapa, setelah dia menghancurkan semua kekuasaan otoritas. Dalam perjalanan memulihkan kerajaan Allah, Kristus yang bangkit pertama-tama akan menghancurkan semua kejahatan dan ketidakbenaran. Tidak peduli seberapa baik atau seberapa banyak hal di dunia ini yang kelihatannya dianggap sebagai sesuatu yang baik dan benar, Tuhan tahu segala hal. Karena itu dia tidak pernah pilih kasih. Dia akan tetap melihat mana yang salah tetap salah, dan dia akan tetap menyingkirkan kejahatan. Di mana ada kejahatan dan ketidakbenaran, di situ pasti akan mendatangkan ketakutan dan kesedihan. Ketakutan dan kesedihan membuat manusia menjadi sengsara. Tetapi ketika saatnya tiba, Kristus yang bangkit akan menghancurkan semua kekuasaan dan otoritas yang jahat itu. Ini yang disebut dengan nama memulihkan tatanan penciptaan. Kebenaran ini kita dapati dalam ayat 24. Kemudian air itu akan datang ketika dia menyerahkan kerajaan itu kepada Allah Bapa, setelah dia menghancurkan semua kekuasaan dan otoritas itu. Dilanjutkan dalam ayat 28, apabila ia melakukan hal itu,
maka anak itu sendiri akan tunduk kepada Dia yang meletakkan segala sesuatunya, supaya Allah menjadi segala-galanya. Awalnya saudara hanya ada satu kerajaan, yaitu kerajaan Allah. Tetapi karena ketidaktaatan Adam, kerajaan yang lain datang ke dunia, yaitu kerajaan si jahat. Si jahat pada awalnya adalah malaikat Tuhan, tetapi dalam kesombongannya dia meninggalkan misi Tuhan dan menjadi pemberontak. Dia telah menguasai kegelapan dunia sejak kejatuhan Adam. Kebohongan si jahat memperbudak semua orang yang tidak percaya, dan si jahat mengunci mereka dalam kerajaan fana. Tetapi ketika Allah membangkitkan Yesus Kristus dari kematian, Ia menjamin kehancuran total kerajaan si jahat. Dan pada saat yang sama pemulihan penuh kerajaan Allah dalam Kristus yang bangkit. Allah sekali lagi akan dianggap sebagai pusat dari alam semesta. Di dalam Kristus yang bangkit, kerajaan Allah Firdaus yang hilang dipulihkan. Di dalam Kristus yang bangkit, manusia kembali memperoleh hak istimewa untuk memasuki kerajaan Allah, yaitu siapapun yang percaya kepada Kristus yang bangkit. Tidak akan ada lagi kematian atau perkabungan atau tangisan atau rasa sakit, karena kerajaan Allah telah dipulihkan sepenuhnya. Kita akan bersuka cita dalam hidup yang kekal, hidup penuh kebahagiaan, kasih dan damai untuk selama-lamanya. Pasca mampu memulihkan kerajaan Allah, dan semua itu terlihat dalam diri orang yang percaya. Ketiga, kebangkitan Yesus meminta kita agar tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri. Paulus memberi beberapa nasihat terakhir di ayat 33. Jangan disesatkan, jangan bodoh, jangan tertipu. Pergaulan yang buruk merusak karakter yang baik. Teman yang buruk adalah mereka yang hidup tanpa iman kebangkitan. Ketika mereka tidak memiliki iman kebangkitan, usaha keras dan usaha yang teguh di dalam diri mereka bisa jadi menjadi sumber kekuatan mereka. Tetapi cepat atau lambat mereka merasa tidak memiliki apa-apa, sebab mereka bekerja keras hanya untuk diri mereka sendiri, dan mereka bekerja untuk sesuatu yang tidak kekal. Ketika mereka tidak memiliki makna hidup, mereka akan menjadi liar dan tenggelam dalam kejahatan yang makin dalam. Makna dari keberadaan hidup mereka dapat membuat mereka menjadi orang-orang yang tidak kuat dan tidak bijaksana. Tetapi ketika seseorang dia kembali untuk menemukan jalan di dalam Kristus yang bangkit itu, dia akan menemukan keberadaan hidupnya. Dia tidak kehilangan kekuatan dan kebijaksanaan. Dia selalu kuat menghadapi segala hal. Saudara-saudara, dunia ini mengesankan dan sering menggoda kita. Tetapi ingat bahwa semua itu bersifat sementara. Paulus berkata dalam ayat 34, pakai akal sehatmu, hentikan buat dosa, berhenti berbuat dosa. Itu berarti bahwa mereka yang berkata, saya seorang Kristen tetapi yang tidak memiliki iman kebangkitan, dia berdosa karena mereka menjalani kehidupan ganda. Di satu pihak mereka Kristen, tapi di pihak lain mereka tidak percaya kepada Kristus yang telah bangkit ini. Dan karena itu saudara, ketika perbandingan antara Adam dan Kristus dinyatakan, maka ada satu proses yang tidak bisa terelakkan, bahwa kita telah mengalami jalan-jalan yang menyesatkan, jalan Adam. Tetapi sekarang ada jalan Kristus sebagai jalan baru bagi kita. Karena itu Paulus bersekuku jika Kristus tidak dibangkitkan dari orang mati, tidak ada kebangkitan orang Kristen juga kan? Maka kita yang percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang tanpa pengharapan, sia-sia. Jika Kristen itu adalah sesuatu yang benar dan harapan-harapan kita adalah benar, maka tidak ada pilihan lain selain kita percaya akan peristiwa kebangkitan itu. Sebab kita tidak mau hanya sekedar hidup dan bersenang-senang lalu mati dengan sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami merayakan Paskah kedua-Mu. Biarlah firman-Mu makin memperlengkapi kami, dan kuasa Roh-Mu bekerja, berkarya untuk terus memperlengkapi firman-Mu bagi pemberitaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.